warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena ini materinya cukup banyak juga ya, seperti mata pelajaran yang lainnya, maka Miss Suci akan bagi ke dalam beberapa bagian. Kita akan bahas dulu untuk bagian pertama. Oke. Ini adalah intak yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini ya, yaitu tepatnya berada di surah Al-An'am, yaitu di ayat 69. Oke, KD yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar ataupun yang dibaca. Baiklah, kita akan mulai materi kita hari ini, yaitu dengan menemukan dan mengembangkan ide pokok dari laporan pengamatan. Seperti apa itu, Miss? Oke, kita harus kenal dulu dong yang namanya laporan pengamatan. Apa itu laporan pengamatan? Yaitu tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung. Artinya, kita ataupun orang lain yang mengalami sendiri, ya. Nah, satu laporan itu biasanya berisi tentang informasi tentang suatu hal atau kejadian ya. Nah, informasi itu tentunya harus berguna untuk orang lain ataupun ya untuk kita sendiri ya. Nah, informasi ini ataupun kejadian ini biasanya meliputi waktu, tempat hingga proses ya. Ada waktunya ya, kapan itu terjadi kejadian, tempatnya juga pasti di mana kejadian itu berada. Nah, bagaimana itu bisa terjadi kejadian seperti itu? Ya tentunya dalam laporan itu harus dicatat dan dijelaskan sejelas-jelasnya. Laporan dibuat berdasarkan fakta ya, jadi bukan imajinasi. Fakta itu artinya sesuai dengan kenyataan, tidak boleh dibuat-buat, apalagi bukan berdasarkan khayalan ya atau imajinasi. Nah, untuk mengetahui isi dari satu laporan, kita perlu mencermati laporan dengan seksama, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menentukan ide pokoknya. Apa sih yang akan kita bahas? Apa sih yang akan kita cari? Apa sih yang akan kita tuangkan dalam laporan itu? Ya tentunya kita harus menemukan yang namanya ide pokoknya. Nah, apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau dasar yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini biasanya terdapat pada kalimat utama. Nama-nama lain dari ide pokok. Jadi kalau kita temukan di buku-buku lain ada kata seperti gagasan utama atau gagasan pokok, maka itu sama dengan ide pokok. Selain gagasan utama atau gagasan pokok, ada juga yang biasa menuliskan pikiran pokok atau pikiran utama. Ada juga yang menuliskan pokok pikiran ya. Nah, pokok pikiran juga itu sama dengan ide pokok, yaitu ide atau dasar yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, kata-kata ini sama artinya dengan ide pokok. Jadi tidak jadi masalah ya untuk penulisan dari ide pokok itu sendiri. Kenapa, Miss? Karena intinya adalah sama. Nah, ide pokok ini terdapat pada kalimat utama. Ingat ya, ide pokok terdapat pada kalimat utama. Dalam satu paragraf terdapat hanya satu ide pokoknya. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Jadi kalau kamu sudah menemukan kalimat utama, pasti di sana juga terdapat ide pokoknya. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Nah, dalam kalimat ini, dalam paragraf tersebut, maka disebut dengan kalimat penjelas ya. Jadi kalau kamu sudah temukan kalimat utama, ternyata setelahnya itu ada kalimat-kalimat lainnya, maka kalimat lain itu adalah sebagai kalimat penjelas. Atau biasa juga ada kalimat-kalimat penjelas dulu, baru di akhirnya adalah merupakan kalimat utama. Makanya kamu harus baca baik-baik setiap kalimat di dalam sebuah teks. Nah, bagaimana dengan kalimat penjelas? Apa sih itu kalimat penjelas, Miss? Yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama, seperti yang sudah Miss tadi bilang ya.
Oke, next. Bagaimana caranya menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok itu sangatlah mudah ya. Yang pasti kamu harus cermati baik-baik setiap kata ataupun kalimat yang ada di dalam sebuah teks atau paragraf. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir. Setelah itu, silahkan baca kalimat demi kalimat sampai kamu temukan yang namanya ide pokok paragraf. Nah, dalam satu paragraf ide pokok biasanya itu terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Setelah itu silakan kamu tandai. Apa yang ditandai, Miss? Yaitu ide pokoknya setiap paragraf ya. Cukup kamu memberikan, kalau kamu sudah temukan kalimat utama, silahkan berikan tanda garis ya. Untuk apa, Miss? Untuk menandai bahwa disitulah terdapat ide pokok ya. Kalau sudah seperti itu, silahkan kamu tandai info penting dalam setiap paragrafnya, yaitu dengan cara menyimpulkan atau kamu membuang kata-kata yang tidak pentingnya, sedangkan kata-kata yang pentingnya silahkan kamu ambil untuk dijadikan sebagai kalimat dalam ide pokok. Oke, dalam sebuah bacaan atau teks, kalimat utama atau ide pokoknya itu biasanya berada di awal ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja berada di akhir, di awal atau di akhir. Nah, tentunya kita harus mengetahui bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa itu adalah kalimat utama. Ya, biasanya di dalam kalimat utama itu ada kata kuncinya ya, ada kata-kata penting yang harus kamu ketahui. Misalnya di dalamnya itu terdapat ada kata jadi. Kalau tidak jadi demikian. Kalau tidak dengan demikian oleh sebab itu. Atau merupakan, adalah, ialah. Nah, itu merupakan adalah kata kunci dari kalimat utama untuk kita dapatkan lebih mudah lagi ya. Jadi ingat, untuk menemukan kalimat utama cukup kamu cek saja, kamu perhatikan kata kuncinya. Kalau ada kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, merupakan, adalah, ialah, maka dia termasuk ke dalam kalimat utama. Oke, next. Nah, bagaimana caranya menentukan ide pokok dalam sebuah kalimat utama dari sebuah paragraf? Di sini ada sebuah paragraf, ya. Maka dari teks ini atau paragraf ini kita dapat mengetahui ya dengan cepat yang mana itu yang termasuk ke dalam kalimat utama. Kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, dari kalimat utama ini tentunya kita bisa menentukan yang namanya ide pokoknya. Silahkan buang kata-kata yang tidak penting atau kamu buatkan kesimpulan. Ya, kesimpulannya apa sih? Nah, ternyata kalau kita sudah tahu bahwa kesimpulannya itu adalah manfaat buah kedondong, maka itu dijadikan sebagai ide pokok. Next, paragraf kedua. Nah, apalagi yang seperti ini ya. Ini sudah jelas, dari akhir kalimat saja kita sudah bisa lihat bahwa di sana terdapat kalimat utama. Yang mana itu? Ya, dia berada pada akhir paragraf. Oleh sebab itu, ya, maka ini termasuk ke dalam kalimat utamanya. Maka ide pokoknya adalah kita buatkan kesimpulan ya supaya tidak terlalu panjang, yaitu kebersihan wajib diperhatikan jika ingin hidup sehat. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini lebih jelas lagi ya. Ada kata adalah. Kalau ada kata adalah berarti dia termasuk ke dalam kalimat utama. Ide pokoknya adalah ayam petelur. Kenapa, Miss? Karena adalah itu adalah untuk menjelaskan. Berarti kata intinya adalah si ayam petelur. Nah, silahkan perhatikan tugas yang akan dikirim oleh Miss ya di WA-nya sana. Silahkan dengan cepat kamu baca baik-baik. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Lalu silahkan fotonya, hasil pekerjaan difotokan. Miss tunggu sampai hanya 5-10 menit ya.
Oke, untuk penjelasan materi ini hanya cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut kembali di materi selanjutnya, tentunya masih dengan Miss Uci dong ya. Ya, silahkan kamu pelajari kembali, review kembali supaya pembelajarannya lebih dipahami lagi. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, maka Miss Uci akan tutup pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.